Jadi baru baca segini tiba-tiba subtitlenya udah ganti. Ya karena itu, dialognya selain sok intelek dan sok pinter gitu ya, dialognya juga cepet banget gitu. Gitu. Kayak lu nonton teater aja gitu. Visualnya menurut gua Woody Allen tidak memikirkan visual sebegitu pentingnya sih menurut gua. Jadi ya udah, kesan yang keluar adalah ini lu kayak nonton teater gitu ya, tapi difilmin gitu. Itu terganggu dengan tuduhan skandal yang dilakukan Woody Allen terhadap sosok ini nih. Tapi anyway, ya itu tadi ya, maksudnya ya lu tahu kan sutradara bernama Woody Allen yang terkenal banget dengan gaya khasnya yang drama romantik atau drama komedi lah, dan beberapa filmnya pasti lu mungkin udah pernah nonton juga, karena beberapa film Woody Allen nih ya sempat ada yang tenar juga lah, kayak Midnight in Paris, terusnya ada Blue Jasmine, dan masih banyak lagi lah filmnya. Dan anyway, di video kali ini gue akan ngebahas kenapa sutradara bernama Woody Allen, walaupun dikagumi banyak orang karena gaya khasnya itu ketika dia mendirect film, sebenarnya dia nggak bagus-bagus amat gitu sebagai sutradara. Dan apa aja sih hal-hal yang menurut gue Woody Allen ini nggak bagus-bagus amat. Gue akan beberkan 5 hal di video ini tentang kenapa Woody Allen nggak bagus-bagus amat. Langsung aja ikutin video gue sampai habis. Bisa dibilang ya, Woody Allen ini adalah sutradara yang menurut gue mungkin ya bahasa simpelnya bukan kemaruk sih, tapi emang setiap kali bikin film Woody Allen nih udah mah dia yang penulisnya, dia yang directnya, dan dia juga sebagai aktor utama di filmnya dia sendiri. Ya kayak, ya kalau di Indonesia itu kayak Raditya Dika kali ya. Radit kan ya dia nulis, dia ngedirect, dia adalah pemeran utamanya juga gitu. Dan anyway, kalau nggak salah juga Raditya Dika tuh sempat bilang dulu bahwa salah satu sutradara yang dia favoritkan kalau nggak salah Woody Allen. Ini bisa dicek lagi lah. Tapi anyway, kita fokus ke obrolan kita tentang Woody Allen-nya dulu ya. Kenapa Woody Allen nggak bagus-bagus amat sebagai seorang sutradara? Yang pertama adalah setiap film yang dibuat oleh Woody Allen, formulanya tuh itu-itu aja, yang artinya repetitif banget. Jadi nih setiap kali lu nonton film yang didirect sama Woody Allen, itu udah pasti Woody Allen berperan sebagai cowok atau sebagai pria yang neurotik, artinya pria yang sering banget berhubungan dengan perempuan-perempuan yang lebih cantik atau lebih menarik atau lebih pintar dibanding dirinya sendiri. Dan menurut gua ini nih formula yang digunakan sama Woody Allen ini nggak cuma di 1-2 film, tapi banyak banget film Woody Allen yang menggunakan formula seperti ini. Dan ini repetitif banget, dan akhirnya jadi kayak membuat gua tuh bosen gitu ketika nonton film Woody Allen, bahwa walaupun judulnya beda, aktornya beda, aktrisnya beda, tapi formulanya sama. Dia memerankan sebagai pria yang dekat sama perempuan yang lebih menarik dibanding dirinya sendiri. Itu alasan pertama kenapa dia ya nggak bagus-bagus amat lah ya. Kayak dia tuh kayak nggak punya ide lain apa untuk bikin film dan untuk membuat formula baru gitu dalam setiap film-film yang akan dia direct gitu ya, nextnya gitu ya. Tapi anyway itulah. Terus yang kedua, dialog yang digunakan dalam setiap film-filmnya Woody Allen ini terkenal verbose atau self-indulgent gitu ya, atau self-indulgent, gue nggak tahu nih apa namanya pengucapannya. Tapi anyway, kalau lu perhatikan setiap film-filmnya Woody Allen, udah pasti lu akan melihat karakter-karakter Woody Allen itu tuh berdialog dengan kesan bahwa karakter-karakter yang ada di film Woody Allen ini cerdas, pintar, intelektual, dan tapi kelemahannya adalah tidak semua dialog-dialog yang diungkapkan oleh karakter-karakter di film Woody Allen itu membantu perkembangan cerita gitu. Dan bahkan saking sok intelektualnya dialog-dialog yang diungkapkan dalam film-film Woody Allen, itu tuh jadi kayak banyak sekali orang-orang yang nggak paham atau nggak nyampe gitu, ini ngobrolin apaan sih, maksudnya kan. Ya kalau obrolan sehari-hari kan nggak seintelektual itu. Dan menurut gue, sejenius apapun orang atau seintelek apapun orang, ketika dia berkehidupan sehari-hari kayaknya nggak se-Woody Allen banget deh filmnya gitu kan. Obrolannya tuh nggak se-Woody Allen banget. Dan itu tuh kritikan gue yang kedua untuk Woody Allen ya. Dialognya terlalu panjang dan cepat banget gitu ya. Apalagi buat lu yang nonton filmnya Woody Allen dengan subtitle, itu tuh udah pasti ketinggalan banget tuh. Jadi baru baca segini tiba-tiba subtitlenya udah ganti. Ya karena itu, dialognya selain sok intelek dan sok pinter gitu ya, dialognya juga cepet banget gitu. Gitu. Apalagi ya Woody Allen lah, ngomongnya cepet banget. Kritikan yang kedua gitu ya tentang Woody Allen, kenapa dia tidak, menurut gue bukan menjadi sutradara yang bagus-bagus amat, adalah film Woody Allen tuh terkenal dengan gaya sinematik atau gaya sinematografi itu yang biasa-biasa aja. Dan bahkan setiap kali lu nonton film Woody Allen gitu ya, lu akan terkesan bahwa ini adalah kayak semacam adegan teater gitu ya di atas panggung yang cuman di shot pakai kamera aja gitu. Karena kenapa? Karena
Tidak seperti sutradara-sutradara pada umumnya ya, kayak David Fincher gitu ya, atau Stanley Kubrick, yang ketika mereka bikin film, mereka tuh sadar bahwa sinematografi atau visual yang disajikan kepada penonton tuh mendukung penceritaan. Nah, kalau lu nonton filmnya Woody Allen, filmnya nih terkesan bahwa Woody Allen nih nggak mikirin banget visual yang disajikan Woody Allen ke penontonnya gitu. Jadi seakan-akan lu nonton teater aja gitu. Visualnya menurut gue Woody Allen tidak memikirkan visual sebegitu pentingnya sih menurut gue. Jadi ya udah, kesan yang keluar adalah ini lu kayak nonton teater gitu ya, tapi difilmin gitu. Nah, itu kritikan ketiga. Kritikan keempat untuk Woody Allen. Nama Woody Allen sebagai sutradara kondang gitu ya di Hollywood sempat tercemar sih gara-gara sempat ada tuduhan skandal yang mengenai dirinya dengan sosok orang bernama Sun Ye Prepin. Anyway, ini memang ngobrolin Sun Ye Prepin ini nggak terlalu konteks ya, maksudnya ya ini film, ini skandalnya Woody Allen gitu. Tapi anyway, ternyata banyak banget orang yang ketika menonton film atau karya-karyanya Woody Allen itu terganggu dengan tuduhan skandal yang dilakukan Woody Allen terhadap sosok ini nih. Tapi anyway, ya itu tadi ya, maksudnya ya karena Woody Allen public figure mungkin ya, jadi apapun tuduhan yang atau kesalahan yang dibuat sama Woody ini berpengaruh besar terhadap karya-karyanya. Anyway, lanjut ke yang kelima. Hal yang bikin Woody Allen bukan sutradara yang bagus-bagus amat menurut gue adalah Woody Allen sebagai sutradara nih menurut gue itu tuh seperti orang yang terperangkap pada masa lalu gitu. Jadi setiap kali Woody Allen bikin film, menurut gue dia tidak pernah bereksperimen atau tidak pernah melakukan inovasi-inovasi besar atau inovasi kecil gitu ya, yang bikin filmnya ini gitu ya kekinian gitu. Jadi menurut gue seakan-akan Woody Allen ini terjebak di era tertentu, di mana ketika dia mau bikin film di tahun 2024, 2025 gitu ya, filmnya akan selalu terkesan berada di era tertentu gitu. Jadi kayak era 70-an, 80-an gitu. Kesan filmnya tuh kesannya jadul banget walaupun dibikin baru-baru ini gitu. Nah, itu mungkin 5 alasan kenapa menurut gue Woody Allen yang nggak bagus-bagus amat sebagai sutradara gitu kan. Di samping itu, gue pun setuju bahwa Woody Allen adalah sutradara kondang yang menurut gue karya-karyanya juga bagus. Dan salah satu film yang gue suka dari Woody adalah Midnight in Paris itu ya. Gue suka banget ngikutin halusinasi-halusinasi yang dibuat sama Woody Allen di film tersebut. Anyway, apakah lu setuju dengan 5 hal yang gue beberkan ini tentang kenapa Woody Allen bukan sutradara yang bagus-bagus amat ya di dunia perfilman? Kalau lu setuju nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kalau lu suka dengan video macam seperti ini silahkan dukung gue dengan cara klik like, share, and subscribe. Komen juga di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.